Selamat datang kembali di podcast Kampiun. Karena Kampiun semua bisa jadi juara. Bersama saya Roni Togubu. Siapa bang? Pemain tengahnya PSB Kota Bogor, Pak. Oke. Dan saya Nasib Maringan. Siapa itu anjir? Nasib Maringan. Siapa anjir? Itu adalah caleg DPRD Dapil Bingsek Utara. Anjir, Binjai, anjir. Dan shout out juga gue kepada tim bola Gaspa Palopo. Gaspa Palopo. Gabungan sepak bola Palopo 1998. Itu punya julukan Los Galigos. Los Galigos. Basem Spanyol. Los Galigos. Anjir, tandingan udah panas ya bawaannya. Bayangin, dia Liga 3. Pemain bola kan tetap butuh balsam sih biar kagak salah urat. Counter pensil gitu tepatnya, gak balsem. Balsem panas namanya. Tapi Gaspa Palopo ini fakta unik, dia tuh dihukum 10 tahun sama PSSI karena udah Gaspa Palopo dihukum 10 tahun gara-gara pernah anarkis. Oh, anarkisnya. Akhirnya dihukum 10 tahun, tapi akhirnya pendirinya ini bikinlah Palopo United. Sumpah. Gantiin Gaspa Palopo. Iya, sampai itu Palopo beres hukumannya itu lagi. Di merger lagi nanti. Di merger lagi nya. Dan harusnya tahun ini tuh 2023 tuh hukuman Gaspa Palopo beres. Oke. Tapi kemarin kita lihat Gaspa Palopo di Liga 3 Sulawesi Selatan tuh nggak ikut. Nggak ikut. Malah yang maju kan MCB Bulukumba, Gaspa Bulukumba, Persipal Palu, Persipangkepnya apa ya, gue lupa. Pokoknya itu lu amatin deh, Liga 3 tuh namanya Persipan main gak Persipan? Persipan mana? Persatuan sepak bola Panakukang. Panakukang. Ada, gue kira Persipan Pandeglang, karena ada Persipan Pandeglang, ada Laskar Ujung Kulon, ada dari Liga Banten. Nah itu Liga 3 tuh gue senengnya kenapa coba? Ada disusun besi bangsa tuh. Enggak, tapi ada satu tim yang Waktu lu kurang lebih setengah menit lagi. Ya. Ada satu tim di mana harusnya tuh namanya bisa lebih unik, tapi malah jadinya Persemak Magetan, harusnya Persetan. Kenapa namanya harus Persemak? Coba. Karena bukan Persetan, ya kan kalau ada komentator gitu kan dilempar langsung lempar sundul Persetan gol. Jadi suka ngatain lagi. Tapi dari bola-bola itu kan banyak orang-orang berpengaruh kan di sepak bola. Betul sekali. Bagus banget bridgingnya. Banyak pengaruh kan ya biar bisa sepak bola maju. Udah gimana pun. Begitu Kemajuan tim sepak bola itu naik divisi butuh orang berpengaruh. Iya, begitupun orang di sekitar kita. Benar. Dan khususnya di Indonesia ini, kita juga harus ingat nih ada beberapa orang pengaruh yang bisa ngebuat kita itu lebih terinspirasi ke depannya. Oke, makanya untuk ini adalah 5 orang paling berpengaruh di negara kita yang tercinta. Versi Kampiun. Indonesia versi Kampiun. Kampiun. Yang pertama ini, Pak. Bajunya dipakai nih. Ya, ini jelas lah. Gila. Ini orang paling berpengaruh nih yang kalau saya pakai. Aldi Taher. Dengan quotes andalannya yang hampir semua tahu. Pasti. Oh enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Lanjut. Look at the stars, look how they shine for you. Khas banget ya, apa karena itu apalagi pas yang ini. Baca. Anjir. Baca. Semua manusia di muka bumi bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Iya bener sih, semua manusia di muka bumi. Iya, itu quote saya dia. Iya sih. Gila. Apa sih kurang berpengaruh apa coba nih dengan quotes ini dan di belakang? Kita jadinya secara nggak langsung coba ketika aduh gue jadi bingung ya. Balasannya apa? Kita semua bingung karena kita masih di dunia. Masih kayak gitu orang sekarang ngomongnya. Benar. Dan padahal dulu kita ngehina dia karena dia reimplementasi video klipnya Ada Ben kan, manusia bodoh. Iya, manusia bodoh beneran. Tapi jadinya menginspirasi. Iya, smart dia tuh sebenarnya. Smart sebenarnya, apalagi dia sekarang jadi maju jadi caleg kan. Iya, caleg. Caleg Perindo. Caleg Perindo. Ya kita nggak tahu. DPRD
Saya DPRD, Dapil 7, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Partai Perindo nomor 16, Aldi Taher nomor urut 3. Jangan lupa ya teman-teman di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Untuk pilih Aldi Taher, jangan pilih dan coblos saya. Nah, pasti nyoblos dong. Karena kata-kata kayak gitu mindsetnya jadinya kebalik kan. Iya. Itu hebatnya. Itu coba tuh, itu pengaruhnya dia. Iya, Dia tuh mainnya reverse, bahasa kebalikan. Dia tuh mungkin kebanyakan nonton film SpongeBob. Oh, Hari iya, kebalikan. hari kebalikan. Iya. Benar. Tapi ya Dia harus setiap hari kebalikan. manusia yang normal dia nggak normal ini. Iya, abnormal. Dia tuh penuh kebandalan. Tapi Begitu berpengaruhnya. hebatnya Aldi Taher sampai dia bikin konser yang sama lu itu ya, yang lu nonton, dia bikin VIP-nya berapa? 50 juta ya? 75 atau 100 juta? Laku lah. Laku sold out. Orang bodoh mana yang mau membeli langsung? Kebayangkan bodohnya dia. Kejejer. Lihat HP. Aldi Taher konser nih. Anjir 5 juta. Orang kaya nih. Mau dia beli ya? Udah. Gitu doang. Anjing gue bodoh ya. Nggak, bodohnya terakhir tuh kan. Tapi ya udah kan, mungkin dia kan namanya seniman, butuh penghasilan ya. Gue nggak bisa nyalahin juga, dan emang ya hak dia mau di kancah internasional. Aldi Taher juga punya pengaruh loh. Oh ya, apa? Why you not come to Indonesia? Lagu buat Messi. Oh iya, dipakai Messi. FIFA World Cup. Iya. FIFA World Cup Dijadi postingan ya? buat di lagu. Iya, gila, keren. Cuma Aldi Taher. Bisa tembus theme songnya World Cup buat gara-gara Messi Iya. datang ke Indonesia. Tuh, Gue sih lebih kecunya ya. dia loh lebih pengaruh. Aduh, itu nomor 1. Baskara Putra aja belum. Belum mengaruh. Aldi Taher udah pernah. Aduh, gila, gue capek ini kalau udah ngomong Aldi Taher karena Terlalu dia orang banyak. kedua ini. Dia orang kedua ini lumayan berpengaruh karena dia ada satu momen di mana orang ini pernah menyelamatkan orang bunuh diri. Jadi ada orang mau bunuh diri nih, gara-gara dia ngelihat stand up komedi dia, ini orang jadi nggak bunuh diri, langsung ke kereta nabrakin. Nggak. Gua rasanya nanti layar di video itu gelap. Iya, nggak sih. Nggak, tapi ini bener orang ini jadi nggak bunuh diri. Ya berarti kan gila, nggak sengaja apa yang lu sampaikan, kata-kata itu ternyata menginspirasi orang jadi, wah kayaknya gue nggak usah bunuh diri, kayaknya gue bisa menghibur orang lain. The one and only, Bapak Coki Anwar. Gila, beatnya Iya, banget ya. parah. Itu juga prinsipnya tuh Membalik ya. Kebalikan juga. Kebalik cuy. banget. Pikiran abnormal yang dia tonjolkan. Salah satu beatnya dong. Tunggu yang Wahai mana? orang, selamat malam orang Selamat malam, lemah, orang lemah. yang kalau nerobos lampu merah takut ditilang. Takut Ini ditilang. ya. Saya no. Saya kalau nerobos lampu merah, balik lagi ke lampu merah yang pertama. Bangsat emang. Kepikir kan? Orang takut ditilang, dia kan kebalik yang pertama dia. Coki Anwar. Itu gegabah. Itu dia. Jangan lupa itu dia. Itu hebat loh. Maksudnya dia bisa memadukan komedi ya dengan hal simpel yang orang kayak orang lemah yang kalau setir motor pakai kaki kiri, seno kan enggak. Ya kita kan masih pakai kaki kiri ya. Dia kepikiran aja kayak gitu tuh enggak. Yang minum obat 3 kali sehari lah, dia ada aja gitu loh. Menurut gue sih dia itu orang yang cerdas ya. Dan gue jujur pernah menemui dia secara langsung. Gimana? Di hotel gue, dia pernah meeting di hotel gue. Di hotel gue kerja. Gimana Terus dia ngobrol. Gak aneh sih. Cuma dia jadinya emang dia pendiam. Dia ya Pendiam. dia pendiam, dia nggak terlalu ngobrol karena nggak ada yang ngajak ngobrol. Pasti gini ya. Dia itu kalau kan gerakannya gini. Iya, begini. Apalagi kalau lagi nahan ketawa dia kan personanya nggak mau ketawa kan? Nggak boleh. Personanya nggak mau ketawa. Harus ditutup gitu Kalau kan. ketawa gini. Iya, itu Coki Anwar. Si bangke itu. Iya, dan sampai pernah ada episode yang mungkin viral yang dia ditawarin minuman keras sama siapa si McDenny dan kawan-kawannya lah. Dia kira air putih pas dia saking kagetnya kok rasanya kayak gitu, taunya tuh miras. Segitu polosnya orang nggak pernah minum miras. Gila, masuk surga pertama tuh dia tuh. Belakangnya Yesus tuh. Apalagi. Dia dulu tuh Baris. Yesus kan pakai anggur, masih miras. Enggak, dia duduk di sebelah kanan. Oh iya, ala apa dong? Ya nggak tahu internal. Enggak, intinya dia itu sebegitu berpengaruhnya dengan orang lihatnya apa sih blok gitu kan? Iya. Tapi dia loh yang bikin pengaruh Iya. buat hidup seseorang. Bener. Ya, Life changing.
Orang masa nge-search cara bunuh diri, enter yang keluar dia. Berarti itu bunuh diri buat hidupin orang nonton kan. Dia nge-search cara bunuh diri, di enter, keluar Coki Anwar. Berarti kan salah satu cara mati lu paling gampang hidupin Coki Anwar kan. Artinya cara menyelamatkan diri dari bunuh diri adalah nonton. Mungkin materi Coki Anwar yang dicontoh buat biar nggak bunuh diri itu mungkin makanya itu search engine-nya kayak gitu kayaknya. Search engine-nya ya. Itu sih menurut gua dari Coki Anwar Yang ke-generate oleh sistem. Tapi jujur aja gue kangen loh sama dia untuk stand up ya, Coki Anwar. Terus siapa dari Jepara? Lupa gue siapa? Apa? Dari Jepara siapa Jepara? Komika Jepara? Ustawan. Bukan. Hah? Alah dia pendukung Persijap Jepara. Kenapa dia? Dia selalu ya dia bagus juga, dia mainnya plesetan cuman bagus banget. Dia menyelamatkan nyawa orang juga nggak? Enggak sih. Iya, bawa kan. Gautama. Oh, Gautama. Iya, Gautama juga dia bagus. Oh, itu juga ajaib juga tuh Gautama. Dia jawabannya juga anjir sih emang. Ya, Waktu itu gue pernah nonton live dia, gue lupa pansnya apa tuh, bagus banget pansnya. Dia nonton dari mana mas? Bukan, pokoknya beda dari jawabannya daripada yang lain, tapi itu merek brand. Dari mananya, nah itu yang anjir gue ketawa banget. Tapi dia belum bisa masuk list orang berpengaruh karena dia belum menyelamatkan satu jiwa. Jepara udah pengaruh sama dia. Jepara tuh, Jepara. Jepara pengaruh banget sama dia. Tanpa dia Jepara, itu ya Jepara. Aduh. Oke, yang ketiga. Ini gak ada yang kamu sangka. Kalian juga gak sangka. Para kampionis gak ada yang nyangka. Siapa? Ketiga, orang yang berpengaruh dalam hidup kita yang pernah dan kita itu berguna banget sampai sekarang. Dendels. Herman Dendels. Herman Willem Dendels. Yang gua tahu tuh proyek Akbarnya bukan sih? Oh, mereka akbar anjing. Iya. Proyek Akbarnya loh. Iya. Jalan Raya Anyar Manado kan dia kan. Dia 1000 kilometer dia buat. Kan? Tadi mau 1001 cuman kata dikira mimpi nggak mau. Udah 1000 aja ntar dikira mimpi. Tapi bayangin deh, tanpa dia dari Anyer ke Pantura gak ada Pantura. Gak ada tuh. Di Panturas nggak ada tuh. Gak ada bis-bis yang Nggak ada nongkrong Muka buat Laut. makan, gak ada muka laut, gak ada. Pasti lewatnya tengah tuh pastinya. Ya kan? Itu gila itu, sekeren itu lo 1000 kilo, lo ngandelin banyak ribuan orang yang mungkin ada yang kena jadi korban jiwa. Tapi gara-gara itu efeknya panjang sampai sekarang. Kita masih nggunain jalan rayanya dia. Betul. Sampai kan jalan raya Dendels kan bilang. Ada berapa nama itu jalan raya Dendels. Gue baru tahu yang ini. Soalnya kita biasanya mentionnya jalan Pantura, lewat Pantura. Iya kan? Iya, pokoknya di selatan Oh, bilangnya jalan Dendels. selatannya. Iya kan dia selatan juga Oke, begitu. baru Nah, tahu. itu jalan Dendels. Makanya begitu berpengaruh banget si Dendels ini di kita. Kan dia orang Inggris kan? Dia itu atas bawah. Dia Inggris kan, bukan Belanda. Dia proyek atas bawah. Enggak, proyek bawah doang deh kayaknya. Oh, dia bawah doang. Bawah doang. Itu termasuk puncak tuh yang bikin Pantura berarti bukan dong. Pantura kan pantai utara. enggak deh, makanya tadi gue ngarang-ngarang aja, gue nyambung aja. Gue nyambung aja sebenarnya. Biar oke aja obrolan kita. Biar dia pengaruh dong, tapi tanpa Pantura. Iya. Gak ada biduan Pantura, gak ada. Nggak ada Pantusel. Enggak, ya pantai. Pantulan. Oh, Pantulan. Pantai selatan. Enggak ya, nggak bisa ya. Pantulan, pantalan. Yuk naik. Aduh, tapi Ya itu, Cornelis de Houtman. Kok beda. Herman Dendels. Cornelis Hotman itu orang yang pertama kali ke Banten, itu Cornelis Hotman. Davide Timpera. Davide Timpera itu VOC, beda. Itu visinya VOC. Davide Timpera. Aduh, Oke. di PSU gimana? Tapi ngomong VOC ini nggak kompat soalnya dari VOC. Apa? Jacob Peter Kohn. Peterson. Ya. Jacob Peter Kohn. Coen. Jacob Peter Peterson. Coen. Coen. Nah, Kohn. JP Kun lah kita ngomong. Nah, dia itu adalah salah satu petinggi VOC. Kenapa kita bilang Dirut ya, pengaruh? Dirut? Atau Dirut, Komut? dia Dirut Komut tuh. utama? Dia Dirut dan Dirut ya? Komut kayaknya. Oh, dia Dirut, dua. Komut, ya Dirut, Komut dan sebagainya. Nah, dia itu bagusnya nih si JP Kun nih, dia adalah pelopor VOC di Indonesia karena dulu faktanya adalah Belanda itu kalah banget dalam dunia perdagangan di Eropa. Kalah banget. Akhirnya Belanda menginisiasikan dibentuklah VOC. Dan kalau VOC itu dinilaikan value-nya ke zaman sekarang, dia benar-benar ngelebihin dari nilai tertinggi perusahaan sekarang yang di dunia. Saking kayaknya VOC. SpaceX itu kan tuh si siapa punya si Rockefeller. itu. Setara sama itu. Duit perputaran keuangannya dia.
hanya dari rempah-rempahnya Indonesia. Gila nggak? Otaknya sebegitu pintar Belanda. Tapi saat diserang Eropa, dia negara yang kalah pertama. Pasti, Belanda tuh kalah cuman diserang nih sama Eropa, 3 hari udah kalah. Seminggu udah kalah. Itu Belanda. Gila. Hebat nggak? Kenapa nggak orang Eropa nyerang kita kan? Belanda aja nyerang kita 312 tahun kata lu kan? Iya. Iya kan? 312 tahun baru kita takluk kan? Benar. Belanda diserang balik sama Eropa. 3 hari, sama seminggu. Coba orang Eropa ke kita. 2 menit. Habis. Tapi kan kita tahu VOC itu punya visi sendiri kan. 3G, kalau sekarang 4G. Oh iya. Sekarang 5G. Oh iya. Masih Gold, glory, gospel, goblok. anjing. Aduh. Iya benar, goblok. Bisnis yang mengandalkan kegoblokan orang. Iya, kalau nggak goblok ada orang mau beli. Iya. Gila. Langsung gue Ngeculain intelektual ini segitu doang. Gini kita pakai bahasa begitu. Iya, benar. Goblok tanpa kegoblokan nggak sukses. Bener nih kalau jadi benson. Jadi ngondek. Udah mulai tren ya kayaknya ya. Aduh. Batak ngondek. Bahasa lucu. Batak ngondek. Masa Batak ngondek? Itu juga blok. Batak ngondek. Tapi gue Jawa. Nggak anu yang ngondek gue. Tapi VOC ini ternyata bangkrutnya juga gara-gara orang dalamnya juga. Monopolinya yang bikin kacau, akhirnya mereka benar bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Berarti emang bagus sih setiap dapat kartu dana umum dan kesempatan itu. Bisa bebas parkir kan? Bebas parkir. Iya cuy. Sama kalau penjara muter 3 kali kan? Buat dapat duit kan? Iya monopoli kan, dari monopoli lu ke situ kan. Aduh kalau bosen lu balik keluar tangga. Udah. Aduh. Jadi ya hormatlah pada JP Kun karena ya kita nggak bisa belajar VOC tanpa dia gitu loh. Tapi politik juga bang itu divideoin merah. Ya yang bangkit tuh orang kita. Ternyata tuh fakta dari Belanda tuh bilang kalau dia itu ngebayar bupati atau wali kota yang pernah menjabat saat itu dengan bener bayarannya sesuai dengan UMR-nya lah ya. UMR dulu lah. UMR dulu kan 2 golden ya. 2 golden. Kalau sekarang 2 golden 4 km. Hitungannya per kilometer kan gitu. Hitungannya per kilo. Nah, ternyata udah diambil lagi sama si bupati. 0,25 dikasihnya. Segitu korupnya kan? Segitu korupnya, bener. 0,25. Iya. Pas pajak lagi. 0,27. Ya tombok. Makanya goblok. Goblok. Iya. Gila sampai segitunya. Aduh. Pengaruh kan buat kita kan? Bener. Tanpa ada Belanda, banyak loh bahasa-bahasa dari Belanda yang diserap oleh kita. Ada. Sampai gue kan orang hotel ya. Ada orang Belanda, gue bercanda karena gue tahu bahasa Belanda yang diserap gitu ya. Dia nyambung. Sampai dia kaget, "Loh, kok lu tahu bahasa ini?" Ya iya, karena ini bahasa lu di sini. Dan lu kalau nanya ke orang Belanda nih, teman-teman, lu nanya orang Belanda nih, lu pernah jadi Indonesia? Mereka nggak akan tahu kalau mereka jajahin kita. Karena di negara mereka ngejajah Indonesia itu dihapus. Oh doktrin itu dihapus. Itu faktanya. Oh jadi Kayak- mereka apa? Iya nggak tahu. Gitu. Jadi makanya kayak kamar tuh bahasa Belanda. Kamar, handuk, asbak, tante itu bahasa Belanda. Nah itu yang makanya gue kaget. Kok bisa sih lu kayak Portugal kan ada jendela. Portugal banyak juga kan. Nah itu kaget kok bisa sih. Karena di negara mereka dihapus. Makanya kenapa ya? Mereka sampai nggak sepeduli itu pernah jajah kita gitu loh. Itu kali menghapus dosa. Dunia. Menghapus dosa dunia. Kasian Juru selamat. Tapi yang disebutkan Kristen. Gue nggak tahu. Boleh nggak langsung Langsung kelima dong, ada 4. Oh udah makan. Udah 4 cepet ya, langsung 5 ya. Yang kelima nih yang nggak boleh dilupakan orang yang berpengaruh di sekitar kita, yaitu adalah ibu kita sendiri. Saya ibu kita Kartini ya. Ibu kita sendiri cuy. Without ibu kita nggak bisa lahir. Walaupun lu nggak tahu ibu lu siapa, misalkan nih teman-teman kalian nih, hormat buat yang mungkin ada panti asuhan Santo mana yang lagi nonton nih, nonton bareng nih, ya kan? Wah nggak punya ibu nih, ya tapi enggak. Tapi kalian lahir tuh dari rahim ibu. Berterima kasih lah. Ke manusia seperti rahim ibu. Seperti rahim ibu. Iya. Waduh baru mau gua ini. Udah tahu ada yang ini kan? Nggak jadi nggak lucu kayaknya dari gua. Nah itu mungkin lu pernah nggak sih say something sama ibu lu buat jadi sedih nanti ada Iya backsoundnya. anjir kenapa jadi kayak lagi ini apa?
Enggak, kalau di kita tuh rekoleksi, kalau kita di kita retret rekoleksi. ESQ kok di Apa kabar? Luar biasa. Gitu-gitu. Iya makanya. Pertama disemangat-semangatin, nanti dijatuhin. Iya. Bayangkan. Iya. Di depan, aduh kasih basi Iya, depan Anda orang tuh sudah tutup peti. Terus ada yang nyaut, gua dulu kayak gitu anjing. Gelap sekali. Ini gelap sekali. Maaf. Amit-amit ya enggak. Maksudnya berterima kasih sama ibu kalian yang sudah melahirkan, yang sudah mengajarkan moral pendidikan. Sekali-kali cobalah kalian duduk bareng ibu, say thank you buat mereka, buat kalau nggak say sorry kalau misalnya saya ngelakuin kesalahan, pasti sering ya. Benar. Dan coba ditanyain kayak, Bu, waktu dulu umur segini tuh ibu cita-citanya apa sih? Jadi di mata mereka mungkin ada cita-cita yang tertahan mungkin. Ada mungkin ada. Temen gue tuh ditanya gitu, Bu, dulu cita-cita ibu umur saya tuh ngapain? Pemain rugby. Yang gede, itu langit. Coba gini. Masa gini? Begitu gimana? Misalnya gini, gak ada main rugby gitu kan? Lu pernah gak ngamatin main rugby? Bencong gitu, gak pernah kan? Gak ada. Coba. Kalau bandek, batang ondek. Dua kata lucu. Aduh. Ya tadi sih tapi itu. nomor 5 ibu. Ibu lah kamu ya. Mungkin nggak bapak? Apa? Mungkin nggak bapak? Mungkin gak apa-apa. Mungkin nggak seorang bapak? Bisa juga. Ada ibu kota nggak ada bapak kota? Ini jokes lama nih. Ada ibu jari nggak ada bapak jari? Artinya ketika lucu nih. Belum dapat gue ibu apa nih? Ya kan? Ketiga. Nggak ada. Otakku belum bisa. Ada ibu jari kan? Nggak ada bapak jari. Bapak jari. Iya. Nggak lucu. Iya enggak. Makanya ketiga apa ibunya? Gitu. Jadi mungkin nggak ada seorang bapak di nomor 6. Ada nggak pengaruh? Honorable mention lah. Honorable mention, benar. Tapi saya hargai orang tua lu. Karena itu adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh dalam hidup lu. Kadang inspirasi itu datang dari mereka nggak sih? Bener. Mau gimana pun, meskipun inspirasi itu kurang menyenangkan, meskipun itu juga menyenangkan, tapi itu kan juga jadi hal baik buat diri kita. Itu bertumbuh jadi hal baik buat diri. Bener banget dah. Ini kenapa jadi podcast ini anjir, nasihat-nasihat? Emang kita ini jalinan kasih. Kita di endorse sama jalinan kasih. Aduh. Yaudah, thank you semua yang udah nonton podcast kali ini, episode 5 orang berpengaruh versi Kampiun. Jangan lupa doakan mereka semua. Yang kita sebutkan tadi. Oh, doakan berarti di terakhir udah nggak ada dong, nggak. JP Kun khususnya, Dendas khususnya. Lu datang ke ziarahnya mereka. Semua kita menghargai apa yang sudah jadi impact buat kita ya. Benar. Karena mungkin Jangan negatifnya dong dilihat, positifnya juga harus dilihat. iya dong, pasti. So, saya Ronito Gubu. Dilempar lagi. Aduh, saya Liam Gallagher. Yang- So Sally can't wait. Enggak dong, itu Noel Gallagher. Oke, Oke, gua sampai nggak jumpa tahu di namanya. podcast Kambiun. Karena semua bisa jadi Juara!